warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Yazid, channel YouTube yang keren ini. Sahabat Yazid, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang masih mengalir kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang sedang santai ataupun yang baru saja selesai bekerja, pulang kantor, semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita, para petani, pedagang yang sedang keliling, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda cukup komen dengan kata amin dalam video ini. Sudahkah kita serius ingin mendapatkan surga? Sudahkah kita serius ingin masuk surga? Sudahkah kita serius ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, niscaya Allah akan menunjukkan kepadanya jalannya, dan Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Sungguh-sungguh menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan cara yang sangat jitu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendapatkan surga Allah? Minimal ada 4 cara agar kita memperoleh surga Allah, di mana surga adalah gambaran tempat kebahagiaan yang kekal abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa yang artinya bahwa ada orang yang sudah sekali dekat dengan surga, tinggal sejengkal lagi dengan surga, namun tiba-tiba datang ketentuan Allah, dia akhirnya melakukan perbuatan maksiat dan masuklah ke dalam neraka. Ada juga orang yang sudah sangat dekat sekali dengan neraka, lalu tiba-tiba datang ketentuan Allah, dia melakukan perbuatan surga, dan dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Abu Darda berkata, Rasulullah telah memberikan wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang-orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang-orang yang berada di atasku. Unzur ila man asfala minkum. Mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan, berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain, dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Ini adalah bekal yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, wasiatnya Rasulullah kepada sahabatnya yang sekaligus didengar oleh Abu Darda. Ada beberapa prinsip yang terkandung dalam hadis di atas. Jika kita pegang teguh
untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak boleh tergoda oleh gemerlap kenikmatan dunia. Ia selalu melihat kepada orang yang lebih rendah dalam hal urusan dunia. Dengan begitu ia tidak akan diperbudak hawa nafsu untuk mengejar kenikmatan dunia. Rasulullah bersabda, bukankah kekayaan itu dengan limpahnya harta dan benda, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kedua, dalam rangka meraih surga adalah meningkatkan ibadah sosial. Dalam hidup setiap muslim tidak hanya cukup dengan ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial. Ini dapat dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih kepada orang-orang miskin, mencintai orang miskin. Sikap ini akan melahirkan kesadaran bahwa hikmah perbedaan kondisi kehidupan manusia adalah agar satu sama lain saling menolong. Termasuk ibadah sosial yaitu menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, juga merupakan bentuk ibadah sosial. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa besar, yang memiliki jiwa yang ikhlas. Dengan rasa kasih sayang telah mengalahkan prasangka buruk terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, kunci untuk meraih surga yang ketiga adalah berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah. Ini adalah perjuangan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang yang yakin atas datangnya pertolongan Allah tidak akan mundur dalam memperjuangkan kebenaran. Puncak kebahagiaan adalah ketika kebenaran berhasil mengalahkan kebatilan. Dan Allah berfirman, kebenaran itu datang dari Tuhan, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kunci yang keempat, yang terakhir adalah hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hidup sederhana dengan hasil keringat sendiri lebih baik daripada hidup berlimpah tetapi dari pemberian orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekali-kali seorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dimakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh ingin memperoleh surga Allah, lakukanlah 4 hal tadi. Yang pertama yaitu jangan tergoda terhadap gemerlap kenikmatan dunia. Yang kedua, kita tingkatkan ibadah sosial kita, silaturahim, dan mencintai orang-orang miskin, menyambung tali silaturahim. Dan yang ketiga, kita hendaknya menjadi seorang mujahid, berjuang menegakkan kebenaran. Ini yang sangat penting. Dan yang keempat, harusnya kita hidup mandiri
dan tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalanku, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Semoga ini bisa menjadi pencerah bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan komen kata amin dalam kata kolom komentar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.